Halo guys, jumpa lagi di channel aku Drama dan Film. Hari ini aku akan bikin alur cerita drama Korea yang menurutku ceritanya seru. Dan judulnya adalah Impossible Air. Jadi drama ini diawali dengan adegan di mana Han Tae-oh berada di lokasi pembunuhan. Dia memegang senjata tajam tanpa penjelasan mengenai apa yang terjadi atau siapa korbannya. Adegan kemudian beralih ke Tae-oh yang tiba di sebuah kota kecil yang ternyata adalah kampung halaman ibunya. Di sana, ia menyewa tempat tinggal dan bertemu dengan Kang In-ha, yang merupakan anak tidak sah dari ketua Kang Oh Group. In-ha diabaikan oleh penduduk kota dan keluarganya sendiri, hidup terisolasi dan dikurung di kamarnya sementara saudara-saudaranya menikmati kemewahan. Tae-oh dan In-ha awalnya terlibat konflik, termasuk perkelahian di sekolah yang berujung pada penulisan laporan permintaan maaf. Tae-oh juga menghadapi masalah keluarga, termasuk ayah tirinya yang berada di penjara dengan hukuman mati karena kekerasan domestik. Ibunya, yang menyamar sebagai biksu, harus melarikan diri dari ancaman ayah tirinya. Setelah serangkaian peristiwa, termasuk perkelahian di ring tinju, In-ha dan Tae-oh mulai menjalin persahabatan. Tae-oh kemudian mengungkapkan latar belakang keluarganya kepada In-ha dan mengusulkan strategi untuk membantu In-ha mencapai puncak tangga sosial, yang juga akan menguntungkan Tae-oh. Beberapa tahun kemudian, Tae-oh dan In-ha melanjutkan studi di Universitas Hankuk. Tae-oh bekerja paruh waktu sebagai guru matematika dan di situs konstruksi pada malam hari. Mereka merayakan ulang tahun Tae-oh dan mendiskusikan strategi selanjutnya, dengan Tae-oh membantu In-ha dalam studinya. Kemudian, Tae-oh ditelepon oleh profesornya mengenai laporan strategi industri yang dibuatnya untuk proyek seputar grup Kang Oh. Titik fokusnya adalah pusat kerjasama kemakmuran bersama. Ini semacam unit bisnis untuk akuisisi dan investasi di berbagai sektor rintisan. Investasi hanyalah dalih, kuncinya adalah merger dan akuisisi. Profesor tersebut menawarkan untuk membeli laporan tersebut dan Tae-oh alih-alih menerima uang berpegang pada bantuan yang akan dibayarkan di masa mendatang. Ini semua adalah bagian dari rencana Tae-oh dan In-ha. Di sisi lain, Tae-oh merasa tertarik pada Na-hyeon dan In-ha menyadarinya. Ia bertanya kepada Tae-oh apakah ia menyukai Hye-won. Jika tidak, In-ha ingin mendekatinya. Tae-oh tertarik pada Hye-won tetapi tampaknya tidak berinisiatif. Kemudian pada hari itu, Tae-oh pergi bekerja sebagai guru privat di rumah keluarga In-ha. Ia bertemu dengan saudara perempuannya Kang Hee-ju yang langsung terpikat olehnya. In-ha memilih Tae-oh setelah sesi lesnya. Saat mereka berdiskusi, terungkap bahwa In-ha dan Hee-ju memiliki hubungan saudara dekat meskipun mereka adalah saudara tiri. Di sisi lain, In-ha mengungkapkan keinginannya untuk berkencan dengan Hye-won. Saat dalam perjalanan pulang, Tae-oh menyaksikan ibu Hye-won mencuri darinya. Ibunya juga tinggal di seberang gedungnya, di kamar atap seperti dirinya. Tae-oh membawakan payung untuk Hye-won dan menawarkan untuk minum bir bersama. Keesokan harinya, Ketua Kang Jong-mo mengamati tindakan putra-putranya sejak perang perebutan tahta dimulai. Putra keduanya, Kang Seong-ju, adalah calon penerus. Di tempat lain, Geum Seok, istri ketua, ibu kandung Seong-ju dan Hye-ju, sedang merencanakan suksesi Seong-ju. Ia meminta In-ha menandatangani surat pernyataan pelepasan hak untuk menyerahkan saham perusahaan yang diwarisinya dan sebagai gantinya, memberinya dukungan finansial seumur hidup. Ini juga merupakan bagian dari rencana Tae-oh dan In-ha. Kemudian In-ha dan Tae-oh bersiap untuk makan camilan di rumah Tae-oh. In-ha pergi membeli alkohol dari toko kelontong terdekat dan bertemu dengan Hye-won. Ia mengajak Hye-won dan mengusulkan untuk datang ke rumahnya. Di rumah In-ha, dia ditolak oleh Hye-won. Hye-won berkata bahwa dia terlalu sibuk untuk berkencan. Tae-oh dan Hye-won kemudian pergi. Hye-won membawa Tae-oh ke tempat yang dulu dia tinggali. Hye-won berkata bahwa keduanya mirip. Hye-won juga curiga bahwa Tae-oh memanfaatkan In-ha dan tertarik melakukan hal yang sama. Hye-won bertanya apakah Tae-oh mau membantunya. Dan adegan pun berakhir di sini. Oke guys, jadi itulah alur cerita Impossible Hair episode 1. Jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.